Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat. Kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Kita akan mendengarkan sapaan sabda Tuhan di hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Kami mampu mewujudkan firman Tuhan lewat sikap, perilaku hidup, dan tutur kata kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Amsal pasal 27 ayat 23 sampai 27 yang mengatakan, "Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan." Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudaraku, ada 3 hal yang seringkali dikejar manusia dalam kehidupannya. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah takhta, dan yang ketiga adalah jabatan. 3 hal ini dikejar-kejar oleh manusia dalam hidupnya. Tidak jarang manusia bisa menghancurkan sesamanya hanya untuk mendapatkan harta, takhta, dan jabatan. Namun menarik, dalam Amsal pasal 27 ayat 24, di situ penulis kitab Amsal mengingatkan bahwa harta benda tidaklah abadi. Mahkota yang dikaitkan dengan takhta dan jabatan itu juga tidak akan abadi. Semuanya akan lenyap. Dan karena itu penulis kitab Amsal mengingatkan kita untuk dapat dengan bijaksana mengelola setiap hal yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Penulis kitab Amsal mengingatkan untuk kita dapat mengelola berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita mengelola berkat yang Tuhan berikan, sehingga pada masa kesulitan, ketika kita tidak lagi memiliki jabatan, kekuasaan, atau harta, kita masih dapat merasakan dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Di sini penulis kitab Amsal mengingatkan untuk umat boleh mengenal baik-baik keadaan kambing domba, memperhatikan kawanan hewan. Ketika harta benda dan juga takhta atau jabatan itu hilang, maka kambing domba dan kawanan hewan yang dimiliki umat masih bisa dipakai untuk melanjutkan kehidupan, dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan domba-domba yang ada, itu bisa dipakai, dimanfaatkan untuk membuat pakaian. Kambing-kambing jantan bisa dijual untuk membeli ladang, dan juga susu kambing bisa digunakan untuk makanan dan minuman untuk keluarga, menghidupi pelayan-pelayan perempuan. Jadi apa yang ada
itu harus dikelola, dimanfaatkan dengan baik-baik. Ketika kita menerima berkat, kita menerima rezeki dari Tuhan, jangan kita menyia-nyiakan itu. Jangan kita menghabiskan itu. Banyak orang menganggap bahwa ketika bergelimang uang, harta, kekayaan, jabatan, maka kita berfoya-foya. Kita menghabiskan uang. Kita merasa tidak perlu menabung. Kita menyia-nyiakan modal yang diberikan Tuhan kepada kita. Modal, rezeki, berkat harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika masa sulit datang, maka kita masih dapat memanfaatkan dan mengelola rezeki, berkat dan modal yang ada pada kita. Semuanya itu bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada banyak orang yang sebelum pensiun, mereka berfoya-foya menghabiskan uang untuk sesuatu yang bersifat konsumtif. Tapi kemudian ketika pensiun, sudah tidak ada lagi jabatan, tidak punya lagi takhta, tidak punya lagi gaji, akhirnya hidup dalam kesengsaraan. Mari kita bijaksana dalam mengelola berkat yang dianugerahkan Tuhan. Berkat itu dikelola untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk menghidupi keluarga kita, dan kita juga harus ingat kita dipakai Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena melalui firman Tuhan kami diingatkan untuk mengelola harta dan juga semua modal yang Tuhan berikan kepada kami, rezeki yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh mengelola itu dengan baik, sehingga ketika datang masa-masa sulit ataupun ketika kami sudah tidak memiliki jabatan, ataupun kami sudah tidak lagi memegang takhta, kami sudah tidak lagi menerima gaji, kami masih dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ajar kami untuk mengelola harta yang diberikan Tuhan untuk kami, modal yang diberikan, dianugerahkan Tuhan untuk kami. Kami boleh kelola itu dengan sebaik-baiknya. Semua yang Tuhan berikan, kami boleh kelola untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menghidupi keluarga, dan juga untuk mewujudkan damai sejahtera bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bijaksana dalam mengelola harta milik, mengelola modal yang Tuhan anugerahkan, mengelola rezeki dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami di sepanjang hari ini, kiranya kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh hidup seturut maksud, rencana, dan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas, Tuhan berkati.